Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Sari dengan NIM J1B022090, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Jadi guys, lanjut saja di sini saya akan menjelaskan tugas merangkum presentasi unsur-unsur cuaca dan iklim. Mata kuliah Hidrologi Teknik dan Agroklimatologi. Langsung saja, apa itu pengertian iklim dan cuaca? Iklim yaitu rata-rata cuaca dalam waktu yang lama atau dalam kurun waktu 25-30 tahun dan meliputi area yang sangat luas. Lalu apa itu cuaca? Sedangkan cuaca merupakan segala fenomena yang terjadi di lapisan troposfer dalam waktu singkat dan tempat yang sempit. Lalu apa aja macam-macam unsur cuaca dan iklim? Yang pertama ada hujan atau presipitasi. Yang kedua ada radiasi surya, yaitu sinar matahari. Yang ketiga ada kelembaban udara. Yang keempat ada unsur udara atau temperatur udara. Apa itu curah hujan? Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Curah hujan yang melebihi batas akan mengakibatkan peningkatan volume air pada permukaan tanah, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, apa pengaruh hujan terhadap tanaman? Pengaruh hujan terhadap tanaman jagung atau Zea mays L. Dampak dari kurangnya intensitas hujan mengakibatkan tanaman jagung menjadi kerdil dan menghasilkan buah yang kecil. Sedangkan intensitas hujan yang berlebihan mengakibatkan pembusukan pada batang jagung. Sementara pada tanaman apel, pengaruh dari kurangnya curah hujan pada tanaman apel akan mengakibatkan tanaman mengalami kekeringan dan sulit untuk tumbuh dengan optimal. Dan ketika mendapatkan curah hujan yang berlebih, mengakibatkan peningkatan resiko penyakit pada tanaman apel. Lalu pengaruh curah hujan terhadap tanaman kedelai. Tanaman kedelai sensitif terhadap cekaman air terutama pada waktu pembuangan dan awal pengisian polong kedelai yang ditanam pada tanah pozolik merah kuning dan ultison yang mengalami stres pada kondisi defisit air yaitu 20-40%. Lalu yang kedua ada radiasi surya atau radiasi sinar matahari. Radiasi surya atau sinar matahari adalah proses di mana energi dari matahari memancarkan ke ruang angkasa dan mencapai bumi dalam bentuk elektromagnetik. Radiasi surya terdiri dari panjang gelombang termasuk sinar tampak, sinar ultraviolet, dan sinar inframerah. Unsur-unsur radiasi surya meliputi pemanasan, energi, untuk proses alamiah, pencahayaan, dan pola cuaca iklim. Selanjutnya, apa pengaruh radiasi surya terhadap tanaman? Terhadap tanaman daun sirih merah, intensitas cahaya matahari memiliki pengaruh yang tinggi pada tanaman daun sirih merah, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman daun sirih merah. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman daun sirih merah yaitu dengan cara mengatur intensitas penyinaran dengan menggunakan paranet pada paparan sinar matahari 25%. Terus, apa sih pengaruh sinar surya pada tanaman selada? Pengaruh intensitas radiasi matahari yang tinggi terhadap pertumbuhan tanaman selada romaine yaitu dapat menurunkan kualitas, rasa, warna daun, kerenyahan, dan tampilan, sehingga dilakukan penanganan menggunakan perlakuan naungan dan tanpa naungan. Dengan menggunakan pemberian naungan plastik penyaring UV 14% yang mampu menurunkan intensitas radiasi matahari. Selanjutnya, pada tanaman kacang hijau, cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan kacang hijau karena cahaya matahari akan mempengaruhi kerja hormon auksin pada tumbuhan. Terus, pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kedelai.
Pengaruh perlakuan naungan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kedelai yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada tinggi tanaman dan jumlah daunnya. Selanjutnya ada kelembaban udara. Kelembaban udara merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi cuaca dan iklim di suatu wilayah. Apa sih pengaruh kelembaban udara terhadap tanaman padi? Kelembaban udara memiliki dampak yang signifikan terhadap tanaman padi. Tingkat kelembaban udara yang tinggi cenderung mengurangi laju transpirasi pada tanaman padi, membantu menjaga ketersediaan air dan mencegah stres kekurangan air. Di sisi lain, kelembaban udara yang rendah dapat meningkatkan laju transpirasi, mengakibatkan tanaman kehilangan lebih banyak air dan mengalami stres kekeringan, yang dapat menghambat pertumbuhan dan hasil panen. Pengaruh kelembaban udara terhadap tanaman tembakau kasturi. Kelembaban memiliki pengaruh yang berlawanan arah dan sangat lemah terhadap produktivitas tanaman tembakau. Penelitian ini di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan penurunan produktivitas tembakau kasturi. Selanjutnya ada suhu udara atau temperatur udara. Apa sih suhu udara dan temperatur udara? Selanjutnya ada suhu udara atau temperatur udara. Suhu udara merujuk pada tingkat kehangatan atau kelembutan udara di suatu lokasi tertentu. Jadi suhu udara merupakan salah satu parameter penting dalam meteorologi untuk memahami iklim dan cuaca di suatu wilayah. Apa sih pengaruh suhu udara atau temperatur udara terhadap tanaman kacang? Temperatur sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang. Telur perkembangan kacang. Pertumbuhan tanaman akan optimal pada suhu optimum pertumbuhannya. Adanya kenaikan atau penurunan suhu lingkungan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua ada tanaman padi. Kenaikan suhu berdampak terhadap penurunan produktivitas pertanian. Padi cenderung toleran terhadap suhu tinggi dan fase vegetatif, namun sensitif pada fase generatif. Paparan suhu tinggi pada fase sebelum dan selama penggunaan akan menurunkan fertilitas polen pada tanaman, sehingga menyebabkan penurunan hasil padi. Selanjutnya ada pertumbuhan vegetatif pada cabai merah. Suhu dan RH merupakan faktor penting untuk pertumbuhan cabai merah, selain faktor nutrisi, cahaya, dan lainnya. Suhu ideal untuk tanaman cabai merah berkisar 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Dan untuk nilai RH yang baik yaitu kurang lebih 80%. Selanjutnya ada produktivitas tanaman cengkeh. Variabel iklim yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman cengkeh adalah rata-rata lama penyinaran surya tahunan, rata-rata kelembaban, nisbih udara tahunan, dan jumlah curah hujan. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.